Selamat siang, Bu. Siang, Jadi gini, Bu, saya untuk modul 3.3 CGP ini ada artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saya sekalian. Mohon izin waktunya sebentar. Saya ingin menyampaikan program kegiatan dari CGP saya untuk modul 3.3, yaitu untuk program yang berpihak pada murid. Nah, di sini jadi saya mempunyai program namanya Inspirasi, yaitu inisiatif siswa dalam peningkatan numerasi. Jenis program ini dicanangkan adalah untuk kurikuler. Targetnya adalah siswa kelas 10, 11, dan 12 di sekolah kita. Nah, untuk prakarsa perubahannya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung peningkatan kemampuan numerasi siswa melalui program inspirasi. Nah, tadi saya sudah melakukan pertemuan dengan kepala sekolah untuk membicarakan program ini dan alhamdulillah sudah disetujui. Jadi maka saya mengumpulkan ibu dan beberapa kurikulum serta rekan-rekan dulu untuk membicarakan langkah selanjutnya, yaitu yang ingin saya ketahui adalah identifikasi hal-hal yang menarik yang dapat menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kemampuan numerasi siswa. Nah, jadi itulah tujuan yang akan kita bicarakan pada program ini nantinya. Mungkin Bapak Ibu punya ide-ide terhadap program yang saya lakukan, ataupun di lembaran ini adalah langkah yang akan saya lakukan untuk pelaksanaan program tersebut. Mungkin ada masukan dari Bapak dan Ibu terhadap program ini. Yang jelas kita perlu mengidentifikasi hal-hal yang menarik yang dapat menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan numerasi dari siswa. Ini Amelia dari dapat penjelasan yang penguatan di Jabarkan Rencana misalnya itu ya. Di situ kan ada di poin yang kedua, di ini poin di sini kan ada poin kedua, mendiskusikan jadwal dan teknis pelaksanaan program inspirasi, diantaranya menghias publikasi, kemudian jadwal membaca bahan bacaan numerasi, kemudian refleksi numerasi dengan cara meningkatkan kondisi bahan bacaan yang akan dibaca melalui berbagai rangkaian. Jadi ini kan memang numerasi merupakan salah satu program sekolah yang akan kita lakukan ke depannya sesuai dengan hasil rapor pendidikan. Kemudian di sini yang menjadi masukan ataupun nanti saya minta penguatan dari Bu Amel. Di sini kan ada jadwal membaca bahan bacaan numerasi. Kalau kita kan kita berusaha literasi. Jadi literasi itu kan kita tidak mengharuskan numerasi bahan bacaannya. Bahan bacaannya kemarin kan bisa bebas, bisa apakah itu karangan fiksi, non fiksi, agama dan segala macamnya. Jadi ini ketika Bu Amel akan menerapkan membaca bahan bacaan numerasi itu, bagaimana penerapan yang Bu Amel akan lakukan? Apakah dalam seminggu itu Bu Amel akan atur misalnya untuk Senin bahan bacaannya berupa numerasi, nanti Selasanya dibebaskan bukan bacaan apapun, kemudian diterapkan lagi, atau di setiap harinya itu ada bahan bacaan numerasi, penerapan teknis penerapan. Baiklah Bapak. Nah, kalau untuk di wacana saya ini, jadi kita tetap tidak mengganggu yang literasi, mungkin mengambilnya misalnya minggu kedua atau minggu keempat gitu. Jadi bukan setiap hari numerasi, rencana saya seperti itu. Jadi ditentukan waktunya. Tapi harus melalui itu kepada siswa juga gitu. Karena ini kan mau memfasilitasi suara pilihan dan pendidikan siswa. Jadi nanti siswa kembali berdiskusi kepada siswa seperti apa mereka sanggupnya. Nanti akan dibicarakan lebih lanjut kepada siswa. Namun tidak setiap hari seperti literasi yang sudah kita lakukan. Jadi ada waktu tertentu lah yang akan untuk memulasi ini. Baik
Bu Amel, terima kasih Bu Amel. Jadi dari sini kan kita kan tadi seperti yang Bu Amel sampaikan, Pak, kita harus mendengar choice voice-nya dari siswa, kepemilikannya. Jadi kalau misalnya nanti kalau kita memang di sini kita menentukan nanti siswa maunya seperti apa. Jadi memang seperti yang Bu Amel sampaikan, sebaiknya memang nanti ketika menyampaikan program ini ke siswa lebih didengar maunya seperti apa pelaksanaan numerasi. Jadi mereka merasa bahwa nanti program itu memang milik mereka, dan ketika mereka membuat produk atau karya numerasinya itu mereka memang bekerja sepenuh hati Bu Amel. Jadi itu harapan kita kan seperti itu. Jadi kita bukan hanya ingin misalnya produknya saja, tapi kita ingin bagaimana anak terbiasa mengolah data-data, misalnya mengolah wacana-wacana yang bentuknya numerasi. Nah, jadi itu kan juga mendukung UKM. Saya sangat bagus, sangat mendukung untuk kemajuan sekolah. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu atas masukan dan inspirasinya, ide-idenya. Tadi juga yang dibicarakan kepada Ibu juga mirip seperti ini, bahwa kalau bisa nanti programnya di mana supaya dia efektif dan memang dilaksanakan benar-benar, walaupun sederhana saja program itu, tapi yang penting memang siswa itu sepenuh hati melaksanakannya. Pun Ibu meminta agar tidak hanya guru-guru, kan biasanya masih guru-guru saja. Kalau bisa memang numerasi ini benar-benar lah. Dia kan ini dibimbing kan? Nanti Teknik bimbingnya kan maksudnya dia dimonitoring. Kita wali kelas itu memonitoring. Nanti ada komite siswanya, jadi ada ketua kegiatannya, ada wakilnya, ada penanggung jawab karyanya dari kelas itu nanti akan dibentuk. Makanya setelah ini akan ada pertemuan dengan wali kelas dan perwakilan masing-masing kelas 3 orang. Ya, untuk perwakilannya, untuk pembicaraan awalnya. Nanti untuk berikutnya ada lagi pertemuan. Di poin yang membuat pertanyaan utama ini kan kemarin kita untuk memberikan suara pilihan dan pemilikan dari. Jadi di sini kita melakukan sesi diskusi bersama perwakilan murid setiap kelas untuk mengembangkan ide di video. Berarti dari itu kita setiap perwakilan kelas yang 3 tadi itu itu tetap mereka atau ada pergantian? Nanti ada pergantian. Berarti kalau memang mereka ada yang lebih bisa efektif untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan ini nantinya untuk dilaksanakannya, mungkin ada kegiatan itu untuk pemikiran awal nanti tentang program. Mungkin nanti juga yang wali kelas bisa ke kelas ikut lagi untuk supaya ya ya anak itu aja kan? ya Rolling bukan gitu anak kan? itu tetap monitoringnya nanti saya koordinatornya wali kelas juga yang akan mengingatkan siswanya. Tidak ada mungkin kita. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan untuk pembicaraan program saya hari ini. Mohon maaf karena sudah waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu-ibu wali kelas dari 10 1, 10 2, 11 1, 11 2 dan 12 IPS serta anak-anak UMA yang UMA sayangi semuanya, perwakilan kelas dari seluruh kelas. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini pada hari ini. Salawat berserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama terima kasih Uma ucapkan untuk semua siswa-siswi yang hadir di sini dalam ruangan ini sudah bersedia hadir untuk mendengarkan. Jadi tujuan menghadirkan di sini yaitu
mendengarkan dan memberikan nanti membutuhkan ide dan gagasan dari kalian untuk program yang akan Uma rencanakan untuk sekolah kita. Tentunya Uma membutuhkan ide-ide dan saran-saran serta masukan untuk program Uma rencana awalnya ini kepada kalian. Nah, nama program yang akan Uma sajikan adalah Inspirasi. Jadi programnya adalah inisiatif siswa dalam peningkatan inspirasi. Nah, jenis program ini termasuk program kokurikuler. Ya, kalau interkurikuler itu di pelajaran, kalau ekstra kalian tahu kan di ekstra. Nah, ini kokurikuler. Targetnya adalah siswa kelas 10, 11 dan 12. Nah, apa prakarsa perubahannya? Yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung peningkatan kemampuan numerasi siswa melalui program inspirasi. Nah, untuk itu pada kesempatan ini Uma membutuhkan ide-ide dari kalian, lingkungan belajar seperti apa yang kalian butuhkan agar bisa meningkatkan kemampuan dalam numerasi. Untuk numerasi sendiri yaitu kecakapan dalam menggunakan berbagai macam angka dan simbol terkait dalam matematika dasar untuk memecahkan masalah. Jadi penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa contohnya? Jadi bukan hanya dalam belajar matematika, maksudnya numerasi itu sedikit berbeda dengan matematika. Kalau matematika kan perkalian, pembagian, seperti itu yang kita tahu. Numerasi ini membaca matematika. Jadi di kehidupan sehari-hari itu kita matematika ada apa aja? Misalnya ada grafik tentang apa? Atau di kelas biasanya ada apa? Ada denah kelas, atau jumlah siswa yang absen, jumlah siswa yang sakit dan izin. Nah, itu termasuk numerasi. Nah, kira-kira ada ide apa saja dari kalian untuk kemampuan kalian dalam meningkatkan numerasi ini di sekolah? Seperti itu. Ya, nah ada lembar kerjanya. Nanti kita akan meminta tolong diisi seperti apa ide-ide kalian untuk agar tersedia lingkungan belajar yang meningkatkan numerasi ini di sekolah. Dari apa? Dari cara sistem belajarnya gitu, dari Ke intrakurikulernya. Contohnya seperti apa? contohnya di rumah dan supaya kemampuan numerasi kami lebih meningkat gitu kan, cara belajarnya itu seperti misalnya dikumpulkan teman-teman saling diskusi terlebih dahulu, habis itu saling bertukar pendapat dan seperti itu yang ngomong. Oke, silakan dituliskan aja. Oke, boleh. Silakan. Silakan dituliskan aja ide-idenya di situ ya. Jelas tapi dengan bisa apa? Iya, itu. Tapi yang kayaknya Ya, menarik. Jadi kalian selalu ingat dengan numerasi itu. Ini kan masih program awal ya, masih rencana Uma. Kira-kira ada masukan nggak nanti kegiatannya sebaiknya diadakan di hari apa atau berapa kali dalam 1 minggu atau dalam 1 semester atau dalam 1 bulan gitu. Ada saran-saran untuk program ini sebaiknya dilakukan kapan? Seminggu 1 kali. Harinya berarti? Seminggu 1 kali di rumah, kayaknya antara 2 minggu belajar. Kalau seminggu 2 kali, Seminggu 2 kali atau seminggu sekali ya. iya. Nah, rencananya kan ini bentuknya ada nanti seperti ini. Kita membaca selain karya, tadi kan bentuknya karya kan, beberapa ide tadi ada karya kan. Nah, ada bentuknya juga kita membaca numerasi, jadi literasi numerasi. Jadi nanti ada disediakan dalam bentuk data apa misalnya, lalu dibaca, hasil bacanya dilaporkan kayak gitu. Jadi mungkin kegiatannya sesederhana itu aja. Berarti bisa jadi 1 minggu sekali ya, atau 2 tadi ya berarti ya. Tapi kalau misalnya untuk literasi lah numerasi ini, atau membosankan. Membosankan? Oh, berarti lebih baik dalam bentuk
gambar. Oh, karya-karya ya, sebaiknya dalam bentuk karya berarti ya. Kan kalau dibaca itu data-datanya nggak cukup. Iya benar. Jadi presentasi teh, presentasi ini dibaca dulu. Iya. Oke, baik. Ini wali kelasnya mau tanya. Wali kelas ada yang ingin memberikan masukan kepada saya, mana tahu terkait jadwal juga boleh. Kalau bisa kan yang sederhana tapi benar-benar kita lakukan bersama. Sini saya sebagai mau nanya ini kan Bu Amel, kan programnya ini di sini inspirasi dalam peningkatan literasi. Nah, tadi Bu Amel kemungkinan kegiatannya diadakan 1 kali seminggu atau boleh mungkin 1 kali sebulan. Nah, di sini saya sebagai wali kelas ingin mempertanyakan bentuk programnya ini kan tadi ada yang seperti poster mungkin desain atau pengukuran tinggi berat badan siswa. Nah, jadi ini dilakukan secara keseluruhan atau setiap kelas itu nanti akan mengadakan yang namanya program inspirasi ini yang berbeda-beda. Contohnya ini seperti mengukur tinggi dan berat badan siswa. Itu apakah programnya itu akan kita lakukan dalam sekali seminggu, masuk di hari Kamis seperti itu yang pas setelah kita senam gitu, atau itu di luar dari kegiatan saat atau di saat kita melakukan literasi awal pagi. Itu yang ingin saya ketahui terlebih dahulu biar paham maksud dari program inspirasi. Baik, terima kasih kepada Bu Ayu untuk pertanyaannya. Nah, jadi program ini tadi kita membutuhkan suara dari siswa. Jadi untuk kegiatannya tadi berdasarkan saran dari siswa kemungkinan 1 kali seminggu gitu nanti. Lalu untuk apa ya? Bentuk kegiatannya nanti saya sebagai koordinator wali kelas monitoringnya bersama saya, lalu pelaksananya nanti ada di siswa berdasarkan apa bentuk hasil numerasinya itu tergantung siswanya. Nah, nanti dari pihak siswa akan ada ketua, sekretaris dan penanggung jawab karyanya. Nanti dari pihak siswa. Nah, untuk gimana pemilihan panitia yang di kelasnya itu nanti ada jadwal lanjutannya. Untuk pembicaraan lanjutannya untuk itu biar benar-benar terlaksana berdasarkan ini kan sudah saya bicarakan juga dengan kepala sekolah, jadi sudah disetujui dan inginnya kita semua memang benar-benar terjadi peningkatan numerasi gitu. Jadi walaupun sederhana yang penting kita benar-benar melaksanakannya dengan baik. Bentuk karyanya nanti tergantung siswanya, tergantung siswa di kelas. Memang 10 beda-beda nanti. Yang penting dia terbentuknya numerasi. Berdasarkan saran siswa juga tadi nyamannya sepertinya yang berbentuk karya daripada menulis atau membaca numerasinya kan. Jadi enaknya kayaknya karya. Berarti ini mereka menciptakan yang numerasinya mungkin puisi matematika atau dan lain sebagainya. Oke, sudah ditulis mungkin ya? Oke, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Untuk pembicaraan lanjutannya nanti ada jadwalnya lagi. Bisa jadi ini lagi yang mau panggil siswa-siswa di rumah. Dan nanti ada kepada wali kelasnya juga di kelas ya. Terima kasih atas ide dan masukan yang telah diberikan. Semoga program ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mengakhiri pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Baiklah, pada hari ini kita berkumpul di ruangan ini untuk membicarakan program UMA untuk meningkatkan numerasi di sekolah kita. Ya, nah untuk nama program yang akan UMA buat rencananya adalah inspirasi, yaitu inisiatif siswa dalam peningkatan numerasi. Ya, nah program ini merupakan program dari co-curricular. Nah, co-curricular itu apa? Nah, kalau kita belajar biasa sama guru itu namanya kegiatan intrakurikuler. Kalau intrakurikuler itu seperti olahraga, pramuka, pikir dan lain sebagainya. Itu ekstra. Nah, ini co-curricular. Seperti pojok literasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, tapi ini adalah kegiatan untuk numerasi, ya. Nah, mengapa UMA mengumpulkan? Karena UMA membutuhkan ide-ide dan gagasan kalian untuk menyuarakan dari suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Nah, jadi program ini dibuat untuk memfasilitasi murid, memfasilitasi siswa untuk memberikan suara, pilihan, dan kepemilikannya atas kegiatan yang akan dilakukan, ya. Nah, ini dasar-dasarnya, lalu profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan, ya, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan, lalu berakal mulia, gotong royong, mandiri, kritis, dan kreatif. Nah, untuk prakarsa perubahannya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung peningkatan kemampuan numerasi siswa melalui program yang akan dilakukan yaitu inspirasi, ya. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk siswa kelas 10, 11, dan 12 per kelas, ya. Nah, untuk pertemuan yang awal ini UMA membutuhkan ide-ide dan masukan kalian mengenai kegiatan seperti apa yang sebaiknya kita lakukan untuk meningkatkan numerasi siswa. Nah, jadi UMA minta ide-idenya tentang lingkungan belajar seperti apa yang kalian sarankan agar dapat meningkatkan kemampuan numerasi. Ada lembar kerja yang UMA berikan, tolong diisi tentang ide-ide kalian, ya, terhadap kegiatan yang ingin dilakukan. Numerasi itu seperti apa? Pengertiannya dulu. Nah, ini pengertian dari numerasi. Numerasi itu kecakapan atau kemampuan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol terkait matematika dasar, memecahkan masalah berbagai macam konteks kehidupan. Numerasi itu. Mungkin itu dari UMA, silakan nanti dikumpulkan lagi
selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.